Terima kasih pemirsa Trans7, Anda masih bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya membawa risalah agama tauhid. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, penguasa alam semesta. Para rasul membawa umatnya dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya kebenaran. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab diselimuti kegelapan dan kemunduran akhlak. Mereka disebut kaum jahiliyah, yaitu bangsa yang menderita kebodohan karena sudah meninggalkan agama tauhid yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitullah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, dinodai dengan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh bangsa Arab. Kemusyrikan merajalela di mana-mana, seperti yang diperingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Berhala-berhala itu kemudian mereka sembah-sembah. Saat mereka ditimpa musibah, mereka menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka, atau saat mereka lapar memakannya, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengumpamakan kaum musyrikin ini sebagai orang yang menjadikan sarang laba-laba yang rapuh sebagai pelindungnya. Hubal adalah berhala yang sangat dimuliakan suku Quraisy. Berhala berbentuk manusia yang terbuat dari batu akik ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Menurut para ahli sejarah, tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran syirik pada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai, pembesar dari suku Khuza'ah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, saat Amr bin Luhai berada di negeri Syam, ia melihat suku Amalik menyembah berhala untuk meminta hujan dan pertolongan. Salah satu berhala bernama Hubal, milik bangsa Amalik ini, kemudian diminta Amr untuk dibawa ke Mekah. Taktik Amr bin Luhai sebenarnya untuk memperkuat posisinya di tengah bangsa Arab yang mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak semua suku bangsa Arab mengikuti ajaran baru Amr. Suku Jurhum termasuk suku yang menentang dan mengecam perbuatan syirik Amr. Namun karena kekuasaan politik dan hartanya, Amr berhasil meyakinkan sebagian besar suku bangsa Arab termasuk suku Quraisy. Tidak hanya Hubal, bangsa Arab meletakkan sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selain Hubal, ada berhala Lata berupa batu yang dipahat yang di atasnya dibangun sebuah rumah. Lata sesungguhnya nama seorang lelaki yang salih yang biasa membuat tepung untuk memberi makan jemaah yang beribadah di depan Ka'bah. Berhala Uzza adalah berhala pohon samurah dari Salam yang terletak di lembah Naklah antara Mekah dan Taif. Inilah berhala milik suku Quraisy. Sedangkan Manat adalah berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh dari Gunung Kudai antara Mekah dan Madinah. Nama keempat berhala ini sesungguhnya orang-orang saleh yang pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim. Bangsa Arab menghormatinya secara berlebihan dan menganggapnya sebagai anak-anak Tuhan. Penyembahan berhala sudah berlangsung sangat lama. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, umat-umat Nabi terdahulu pun terjerumus dalam perbuatan syirik. Kaum Sabah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, kaum penyembah matahari dan bulan. Bangsa yang dipimpin Ratu Balkis ini tinggal di kota Ma'rib dekat kota Sana'ah, ibu kota Yaman sekarang. Seperti dikisahkan dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud, ada sebuah bangsa yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman akhirnya mengirim surat pada Ratu Balkis untuk beriman dan menyembah hanya pada Allah. Kaum Bani Israel, setelah diselamatkan Nabi Musa melewati Laut Merah, mereka juga menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Patung yang diciptakan seorang ahli sihir Samiri berhasil menipu kaum Bani Israel. Patung sapi ciptaannya mengeluarkan suara setelah dimasukkan tanah yang diklaim bekas tapak kaki malaikat saat membelah Laut Merah. Bangsa Ad, juga bangsa penyembah berhala. Kaum Nabi Hud ini dibinasakan Allah karena melawan nabinya dan menyekutukan Allah dengan menyembah patung Syamud dan Al-Hatar. Sementara penduduk ras umat Nabi Syu'aib juga dihukum Allah dengan bencana kemarau karena menyembah pohon yang dinamai Syahdirah.
Seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Furqan, dan kami telah binasakan kaum Ad dan kaum Samud, yang penduduk keras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Bani Rasib adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah dengan banjir yang besar. Mereka menyembah berhala-berhala yang dinamai orang-orang saleh di antara mereka. Seperti dikisahkan dalam surat Nuh, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauq, dan Nasr. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, salah satu tanda hari kiamat akan tiba, antara lain ditandai dengan kemunculan kaum yang menyembah berhala. Kaum penyembah berhala ini banyak menggelar berbagai ritual seks dan menyukai peperangan. Tanda-tanda ini sudah bisa kita saksikan saat ini. Perilaku kaum hedonis menggoda banyak pengikut, sementara kaum fasis mencintai peperangan dan pertumpahan darah sebagai wujud eksistensi mereka. Berhala kaum modern bukan berwujud patung-patung yang disembah, melainkan ideologi yang dianut masyarakat yang makin menjauhkan diri dari nilai-nilai agama tauhid. Faham kapitalisme yang muncul di Inggris pada abad ke-18 bermula dari aliran liberalisme di negara-negara Eropa. Aliran pemuja kebebasan ini merambah hingga aliran ekonomi dan gaya hidup dan berkembang hingga saat ini. Pandangan hidup ideologi ini menyatakan bahwa motif manusia didorong oleh kepentingan pribadi sebagai wujud cinta terhadap diri sendiri, bukan pada kemanusiaan. Maka lahirnya pribadi-pribadi individualis yang berusaha menumpukan kekayaan sendiri. Salah satu cirinya lagi, sistem ekonomi pasar bebas yang menginjak-injakan usaha kecil dan berpihak pada pemilik modal besar. Ideologi kaum kapitalis ini sempat mendapat perlawanan dari komunisme, sehingga memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Komunisme lahir dari persaingan manusia untuk memperebutkan kelas sosialnya. Kaum buruh yang makin sengsara melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. Komunis artinya milik bersama, yang digunakan pertama kali pada masa revolusi Prancis tahun 1830. Penganut komunisme aliran Marxis menghendaki tata dunia baru yang dikuasai kaum proletar. Kekayaan harus dikelola secara kolektif oleh negara, bukan pribadi. Aliran ini kemudian merambah pada pemikiran tentang hakikat manusia yang tidak lagi berlandaskan pada spiritual, tapi materi. Paham materialisme inilah yang menggiring manusia untuk menuhankan materi dan menyatakan agama adalah candu bagi masyarakat. Agama adalah keluhan dari makhluk tertekan dan sentimen dunia akibat kehampaan jiwa. Inilah yang disebut ateisme, yang menyatakan seluruh bukti keberadaan Tuhan justru membuktikan tentang tidak adanya Tuhan. Sementara kaum fasis yang muncul pada abad ke-19 terinspirasi dari paganisme kuno. Mereka merasa dirinya sebagai bangsa Arya terpilih dan ras manusia super. Untuk mewujudkan eksistensi dirinya, mereka harus menyingkirkan bangsa-bangsa lain seperti yang dilakukan Nazisme Adolf Hitler. Mereka juga membangun patung-patung raksasa sebagai simbol eksistensi bangsanya. Inilah yang menjadi awal kekacauan dunia pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kehancuran dunia masih berlanjut hingga saat ini, dengan kemunduran moral dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, kehadiran Islam sebagai agama tauhid membawa pesan-pesan kemanusiaan dan keadilan. Islam tidak membeda-bedakan ras, karena yang termulia di sisi Allah hanyalah orang-orang bertakwa. Tetapi Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali sesaat lagi.